Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kita lanjutkan kuliahnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas review tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah rangkaian yang rangkaian arus searah di mana terdiri dari sebuah kapasitor dan resistor. Jadi terdiri dari dua komponen itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian FC. Jadi kita akan membahas rangkaian FC. Ini dalam arus searah ya. Karena rangkaian RC kalau dia di arus bolak-balik dia bersifat filter. Oke, jadi dia bisa bersifat sebagai filter. Nah, kalau di rangkaian arus searah, misal kita punya rangkaian seperti ini P-nya, kemudian ada R, kemudian ada kapasitor. Jadi coba perhatikan perbedaan simbol di dalam yang kita gunakan. Kalau dia sumber tegangan, ini PS, yang kutub negatifnya itu lebih pendek daripada positifnya. Kalau kapasitor dia sejajar, dia sama panjang. Ini adalah R, ini C. Sorry, kita pasang saklar di sini. Nah, pada saat kapasitor ini kita anggap pada saat T sama dengan 0, ini pada saat T sama dengan 0 di awal, T sama dengan 0, muatan pada kapasitor kosong. Oke? Q C sama dengan 0. QC ini muatan pada kapasitor. Oke, jadi kapasitor itu pada keadaan ini kosong. Biasanya kalau kapasitor itu mengosongkan kapasitor itu, kedua kaki-kakinya dihubungkan. Itu kita mengosongkan kapasitor. Oke. Nah, ketika saklar ini ditutup, misalnya ini saklar ini ditutup, ini ditutup, misalnya. Nah, maka muatan positif akan mengalir di sini. Melewati hambatan, dan kemudian muatan negatif mengalir di sini. Nah, biasanya kalau arus, misalnya C itu kabel, maka dia akan berputar seperti ini. Oke, dia akan berputar, tetapi di sini dia berkumpul di sini. Nah, jadi muatan positifnya itu berada pada bagian atas, muatan negatifnya pada bagian bawah. Nah, pada saat seperti ini kita seakan-akan mengisi kapasitor itu dengan muatan. Oke, jadi sehingga prosesnya ini disebut dengan pengisian kapasitor. Oke, jadi pada saat seperti itu pengosongan kapasitor, arus yang mengalir arahnya tetap, jadi tetap ada arus yang mengalir,
tetapi besarnya arus ini berubah ke semakin mengecil. Kenapa dia semakin mengecil? Karena misalnya di sini ada muatan positif di sini, muatan positif yang selanjutnya datang akan mendapat gaya tolakan. Oke, akan mendapat gaya tolak. Nah, sedangkan di sini P ini mendorong muatan positif ke sana. Oke, muatan yang di sini menolak. Oke, sehingga kalau di suatu saat karena ini muatannya semakin bertambah, ini coba perhatikan muatannya di sini semakin bertambah, di suatu saat muatan ini akan berhenti bergerak karena gaya tolak di sini sudah sama dengan gaya dorong dari PS. Maka pada saat itu arusnya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kapasitor itu bisa kita katakan sudah terisi penuh. Jadi ingat, kapasitor itu arus yang mengalir semakin kecil. Kenapa dia semakin kecil? Karena muatan yang ada di sana itu menolak muatan yang datang selanjutnya. Pada saat muatan selanjutnya datang itu, gaya tolak itu cukup untuk melawan ini PS, biasanya sama dengan PS, maka arus yang mengalir sama dengan 0. Baik, kita lihat penjelasannya, kita lihat matematiknya. Nah, menurut hukum 2 Kirchhoff, ini berdasarkan rangkaian di atas ini, PS kurang I. Nah, ini dia tidak tetap, kita simbol IT. IT itu artinya sebagai fungsi daripada waktu. Jadi ini penulisan dalam matematik, kalau T itu berarti T itu bergantung terhadap waktu. Dikali dengan R, dikurang tegangan pada kapasitor. PC juga fungsi daripada waktu. Kenapa PC ini fungsi daripada waktu? Karena PC ini itu sama dengan Q T dibagi dengan ini C. C itu biasa kita sebut dengan kapasitansi. Oke? C itu adalah kapasitansi. Jadi semakin banyak muatan di kapasitor, semakin besar tegangannya. Berarti selama pengisian, tegangan pada kapasitor itu akan naik, akan bertambah. Karena semakin banyak muatan di sana, semakin besar tegangannya. Sehingga persamaan ini kita punya PS IT dikali dengan R dikurang QT dibagi dengan C. Oke. Anggaplah ini persamaan 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini pada saat T sama dengan 0, ini pada saat saklar ditutup, berarti muatan pada kapasitor Q0 ini kita QC sama dengan 0. Oke, sehingga yang suku yang ini sama dengan 0, sehingga PS sama dengan I T I0 sekali R, atau sama dengan ini I0 PS per R. Oke. Nah, I0 ini coba perhatikan pada saat T sama dengan 0, ini merupakan arus maksimum. Oke. Jadi I0 ini merupakan arus maksimum. Oke. Ini merupakan arus maksimum. Nah, kemudian pada saat kapasitor terisi penuh, maka I, tadi saya jelaskan kalau dia sudah terisi penuh, arus yang mengalir sama dengan
0. Oke, IT sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan P dikurang Q maksimum dibagi dengan C. Tahu dengan kata lain sama dengan 0. Ini dengan kata lain Q maksimum sama dengan PS dikali dengan C. Oke, jadi muatan maksimum yang bisa ditampung oleh kapasitor itu tergantung dari dua. Jadi tergantung dari tegangan sumber dan kapasitansinya. Jadi ini bisa dipahami, jadi semakin besar kapasitas sebuah kapasitor, maka muatan yang bisa ditampung juga semakin besar. Oke. Selanjutnya ini matematiknya mungkin agak rumit sedikit. Nah, bagaimana pada saat T lebih besar dari 0? Oke. Kita kembali ke persamaan 1. PS kurang I kali T, I berfungsi dari T, R sama dengan Q T dibagi dengan C sama dengan 0. Oke. Ini bisa kita aljabarnya kita bisa tulis seperti ini, IT sama dengan minus Q sebagai fungsi daripada waktu per C ditambah V. Oke, bisa. Tadi di sini ada R. Tadi di sini ada R. Ini R. R-nya kita kasih pindah ke sini. Oke. Sehingga sini RC, sini P per R. Oke. Lalu bisa kita tulis. Sama dengan minus C per RC. Ini untuk mempermudah saja penyelesaian matematiknya, dikurang PC. Nah, I itu, coba perhatikan, I itu adalah dq dt. Oke? Jadi arus itu adalah muatan yang mengalir per satuan waktu. Jadi I itu adalah dq dt. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. dq ini Q T dikurang PC sama dengan minus C per RC dt. Oke. Nah, sekarang kita punya persamaan diferensial seperti ini. Ini bisa kita untuk mendapatkan persamaannya, keduanya ini kita integralkan. Oke, keduanya ini kita integralkan. Nah, kalau dari sini misalnya pada saat T sama dengan 0 berarti T muatannya kosong sampai dengan Q. Nah, ini T sama dengan 0 sampai T. Kenapa dia di sini Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 0? Karena pada T sama dengan 0 kapasitor itu kosong. Oke. Ini bisa kita selesaikan. Nah, ini kita bisa untuk ruas kiri kita bisa selesaikan dengan integral pemisalan. Oke, kita misalkan U sama dengan Q kurang CV. Oke, sehingga DU sama dengan DQ. Oke, ingat C itu konstan, PS tadi ini juga konstan. Oke, kecuali kalau dia berada di arus bolak-balik, dia tidak konstan.
Kemudian batas atasnya untuk U inisial, batas bawahnya ini U, Q-nya sama dengan 0 berarti minus CV, UF-nya finalnya berarti Q dikurang CPS. Ini batas integralnya. Sehingga kita bisa selesaikan integralnya, bisa kita tulis dari 0 sampai Q, berarti dari UI minus CV Q dikurang CPS. Oke. DQ, DQ-nya sama dengan DU per U. Sama dengan, ini integralnya DT, 0 sampai DT, ini bisa kita tulis minus C per C kali T. Bisa kita selesaikan, ini jadi len U, batas atas minus CP, Q dikurang CV, sama dengan minus T per RC. Kalau kita masukkan batas-batasnya jadi len U, len berapa nih? Q dikurang CV, dikurang len minus CV. Oke. Ini minus T per RC. Ini Anda bisa nanti turunkan ulang matematiknya. Ini bisa ditulis len, kalau dikurang, logaritma itu sifatnya len Q kurang CV dibagi dengan minus CV, sama dengan minus T per RC. Oke, dari persamaan paling bawah ini kita bisa tulis ini jadi apa di situ? Len jadi len CP per CP, ini coba perhatikan, ini CP per minus CP itu sama dengan 1, ini dikurang Q kurang per CP. Oke, kita tulis minus Q per CP ditambah 1 sama dengan minus T per FC. Atau ini bisa ditulis, nah ini minus Q per CP ditambah 1 sama dengan E minus T per RC. Oke, Anda bisa paham kenapa bisa ditulis seperti itu? Minus Q per CP ditambah 1 sama dengan minus T per RC. Nah, saya ingatkan kembali kalau kita punya 10 log 100, ini sama dengan 2. Berarti ini adalah sebenarnya 10 pangkat 2. Oke, 10 pangkat 2. Ini adalah 100 sama dengan 10 pangkat 2. Oke, itu logaritma. Nah, kalau len itu sebenarnya E log. Oke, ini len. Ini len. E log misalnya A sama dengan C, berarti E A, ini A sama dengan E pangkat C. Jadi sama dengan di sini. Yang ini sama dengan E berpangkat minus T per RC. Oke. Ini bisa kita tulis Q
QT sama dengan 1 dikurang E minus T per RC. Oke. Ini tadi di sini per CP sama dengan ini 1 dikurang E minus T per RC. Oke. Karena di sini tadi per CV ini dipindahkan ke sini jadi CV. Nah, CV tadi ini adalah kalau kita lihat di awal ini tadi CV nah tadi CV. Nah ini yang ini paling bawah CV sama dengan Q maksimum, sehingga yang ini sebenarnya yang ini QT, jadi persamaan muatannya sama dengan Q maksimum 1 dikurang E minus T per RC. Nah, sekarang kita tentukan arusnya. Oke, arusnya dq T dt ini sama dengan arus. Nah, ini kita tinggal turunkan terhadap T. Berarti ini sama dengan Q maksimum. Turunannya ini terhadap T sama dengan minus C per RC E pangkat minus T per RC. Oke. Ini sama dengan ini jadinya positif, berarti Q max dibagi dengan R C E minus T per RC. Oke. Ini IT. Kita lihat ini persamaan yang ini Q max per C ini adalah V. Nah, sehingga yang ini Q max ini adalah P per R, sedangkan P per R itu sama dengan arus maksimum. Nah, kalau di sini dibagi lagi ditambah dengan R, ini R, berarti di sini P per R. Sehingga yang ini, yang bagian awal itu adalah arus maksimum. Sehingga kita punya persamaan ini I T sama dengan arus maksimum I0 tadi E minus T per RC. Oke, jadi kita punya persamaan arusnya seperti ini. Sedangkan persamaan tegangannya kita tinggal kalikan tegangan mana tadi tegangan. Persamaan ininya jadi tegangan pada kapasitor ini sama dengan QT dibagi dengan C sama dengan
Q max dibagi dengan C 1 kurang E minus T per RC. Oke. Mudah-mudahan cukup. Ini sama dengan PC, yang ini sama dengan PS 1 kurang E minus T per RC. Jadi kita punya persamaan tegangan dan persamaan arus pada proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Jadi dua persamaan itu adalah persamaan pengisian dan pengosongan kapasitor. Oke. Apa yang bisa kita kalau kita gambarkan grafiknya. Saya kasih pindah di sebelah dulu persamaannya. Oke, jadi kita punya dua persamaan arus dan persamaan tegangan. Oke, jadi kita punya dua ini. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, ini waktu, kemudian di sini arus. Nah, tadi arus di sini misalnya arus maksimum, di sini I 0. Nah, arusnya itu akan melurus secara eksponensial. Jadi melurus secara eksponensial seperti ini. Kalau kita gambarkan grafiknya. Oke. Jadi dia melurus secara eksponensial. Nah, coba perhatikan di sini. Yang menarik di sini pada saat T sama dengan RC. Oke, pada saat T sama dengan RC berarti I ini biasa kita sebut dengan tau, konstanta waktu. Jadi RC itu sama dengan tau, itu adalah konstanta waktu. Oke, IT kita I pada saat I tau sama dengan I0 E pangkat minus 1. Oke, jadi dia E pangkat minus 1 karena T sama dengan RC. Kita lihat di sini T sama dengan RC di persamaannya. Kalau T sama dengan RC berarti E pangkat minus 1. Berarti pada saat T sama dengan ini I tahu sama dengan E pangkat minus 1 itu sama dengan 0,63. Ya, sorry. 0,37 I0. Oke. Nah, berarti di sini misal di sini tahu. Nah, di sini berarti 0,37 I0. Oke. Jadi apa itu apa konstanta waktu ini sangat berguna ketika kita merancang sebuah rangkaian RC. Jadi ini yang menentukan karakteristik dari rangkaian RC. Kemudian kita lihat grafik tegangannya.
Sedangkan grafik tegangannya ini P, di sini PS, ini PC. Nah, waktu grafik tegangannya itu berbentuk seperti ini. Pada saat ini juga kita lihat P pada saat tau sama dengan tau, ini berarti V 1 kurang E pangkat minus 1. Oke. E pangkat minus 1 tadi 0,37, berarti ini sama dengan 0,63 PS. Berarti ini tahu di sini kalau kita gambarkan. Ini tahu. Ini 0,63 PS. Oke. Jadi kalau ditanya apa itu konstanta waktu, jadi konstanta waktu ini sangat menentukan proses pengisian dan proses pengisian kapasitor. Oke. Jadi semakin besar R-nya, coba perhatikan, semakin besar R-nya, semakin lama kapasitor itu terisi penuh. Oke. Semakin besar kapasitansinya, semakin lama kapasitor diisi. Jadi Anda bayangkan saja, misal ini kerang, ini analoginya, ini kerang air. Nah, di sini ini kapasitansinya C, di sini R-nya. Semakin besar C, maka semakin lama kapasitor itu terisi penuh. Semakin besar R, artinya semakin besar hambatan di sini, kapasitornya juga akan terasa lebih lama terisi. Oke. Anda kalau misalnya naik mobil, ini contoh rangkaian RC, naik mobil, di bagian depannya itu misal gerimis, ini ada wiper. Oke, Anda tahu wiper penghapus kaca, itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, itu bisa kita setting, misalnya kita ingin setting 15 sampai 20 sekon. Oke, jadi setiap 15 sampai 20 sekon dia menghapus lagi. Kan belum hujan deras. Oke. Nah, sebenarnya selama 15 sekon sampai 20 sekon itu kapasitornya diisi. Oke. Pada saat sampai di misalnya di tau, kapasitornya dikosongkan lagi. Oke. Jadi sebenarnya pada saat itu kapasitornya diisi 15. Rentang pengisian kapasitornya itu itulah rentang wipernya bergerak seperti ini. Contoh yang lain, Anda tahu flash kamera. Nah, flash kamera itu sebenarnya pada saat dia kita on-kan flashnya, kapasitornya itu terisi penuh. Oke. Pada saat kita tindis memotret, dengan seketika kapasitornya itu dikosongkan. Oke. Dengan seketika kapasitornya itu dikosongkan. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Berapa orang yang hadir? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti Anda review kembali, kerjakan tugasnya. Kita break dulu 5 menit, kembali, 4 menit saja, 8.10 nanti masuk kembali sambil Anda lihat-lihat catatannya, bagian mana yang Anda tidak mengerti. Jadi kita break dulu 5 menit, baru kita lanjut 15 menit lagi. Oke? Tutup dulu.